Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Dhamma TV semakin lama semakin menemukan ciri-ciri dan identitas yang semuanya itu hanya untuk pelayanan para penonton. Karena hanya penontonlah yang memilih studio televisi ini sebenarnya. Karena apa artinya suatu siaran kalau tidak digemari? Dan para penggemar semuanya, baik di seluruh Jawa, di luar Jawa, banyak pemasukan yang kita tangkap. Sebagaimana para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati, dalam jejak Kijati ini sebelum kita bicara panjang lebar ke sana kemari, yang hari ini nanti saya akan mengambil judul yaitu Sekolah Budaya Tunggul Wulung. Sebelumnya kami panjatkan puji syukur terima kasih atas kemurahan Rahman ya Rohimnya, pengasih lagi penyayangnya, kedamaian, kemerdekaan, kesejahteraan, sudah barang tentu sesuai dengan hukum mereka masing-masing. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, hari ini kenapa kita kok pengen mengambil judul Sekolah Budaya Tunggul Wulung? Ya, kalau tentang sekolah, semua sudah tahu banyak sekolah, mulai dari TK kecil, TK besar, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atas sampai segala macam. Tetapi kelihatannya ada sekolah yang tidak seperti sekolahan, ya. Karena apa? Berangkat dari niat naluri kejujuran, ketulusan, dan keprihatinan. Sudah barang tentu hidup perjalanannya mesti ada manajemennya. Manajemen artinya adalah pengelolaan secara administratif, ya. Yang bertanggung jawab siapa, bentuknya itu bagaimana, kurikulumnya apa, dosen atau guru-gurunya siapa, dan yang lebih penting siapa yang membiayai. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, akan saya mulai dari yang terbawah ya. Siapa yang membiayai? Mungkin Anda akan terkejut. Yang membiayai adalah sampah. Sekali lagi, lah sekolah kok yang membiayai sampah itu, logikanya nanti kalau lulus jadinya apa? Masa kalau lulus jadinya pemulung? Sama sekali tidak. Karena satu, sekarang masyarakat kita itu tidak peka terhadap lingkungan. Orang semaunya sendiri membuang sampah ke sana kemari, bahkan sebenarnya pemerintah daerah itu sudah memberi tempat yang kuning untuk ini, yang hijau untuk ini, yang merah untuk ini, sudah diberi tempat yang enak supaya nanti si pengambil sampah itu ada sampah yang bisa untuk pupuk dan ada sampah yang bisa didaur ulang kembali, dimanfaatkan dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Tapi yang namanya maaf ya, masyarakat kita itu banyak ngelamunnya. Apalagi kalau musimnya Piala Dunia ini, nonton sampai pagi, sudah paginya ngantuk, sudah punya kewajiban untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya hari ini juga kita undang juga tokoh-tokoh beliau dari Tunggul Wulung. Kita tunggu aja sambil berjalan. Ya maaf, beliau itu karena terengginas dan terampil, begitu kita panggil tek siap yang berangkat. Mudah-mudahan jalannya tidak macet ya. Tapi produk-produk dari Tunggul Wulung itu melahirkan suatu kegiatan seni budaya yang istimewa. Misalnya kemarin di Blitar itu di Candi Penataran atau Candi Palah ya. Anda harus tahu, anak cucu harus tahu. Sekali tempo rekreasi ke sana. Di sana itulah ada sejarah bagaimana tentang perkembangan bangsa, ilmu pengetahuan. Bahkan di sana pada zaman itu kira-kira sekian ribu tahun yang lalu itu sudah digambarkan proses terjadinya kehidupan manusia ya. Oleh karena itu, Majapahit suatu kerajaan yang besar ya. Setiap menobatkan maharaja, upacara di Candi Palah, Candi Penataran ya.
Bahkan sekarang ini budayawan kemarin di sana itu dipimpin langsung oleh Bapak Bupati Kepala Daerah tingkat 2 di Kabupaten Blitar. Waduh, beliau itu seorang nasionalis sejati. Busananya sederhana karena diundang oleh masyarakat budaya, ngagem klambi batik ciri khas Indonesia. Karena dinas, setelah itu lalu ke kecamatan inkognito, peninjauan, pakai celana, tapi di sini pakai blangkon ala Jawa gitu. Kalau tidak salah kemarin ala Mataraman Jogja, tidak apa-apa. Jogja, Solo, Sunda, semua adalah milik kita. Bahkan di upacara kemarin, seluruh raja-raja datang semua. Dari Bali, dari Lombok, dari Ambon, dari Ternate, dari Pasundan, semua datang, ada perwakilannya ke sana ngirap tumpeng. Nuwun sewu, karena sadar bahwa nggak usah kita tutupi lah. Bahkan sekarang ini kan berkali-kali di Dhamma TV saya sampaikan, situasi perekonomian sekarang memang seperti jarum jam yang wet gitu. Sebenarnya itu mau terarah dalam kemapanan, tetapi karena biasanya kita itu duit di lapangan itu banyak, sekarang sulit, agak kaget juga. Maaf nuwun sewu, tumpengnya yang kecil-kecil, tapi bukan masalah kecil dan besarnya. Yang penting adalah kejujuran, persembahan terhadap para leluhur. Sekali lagi saya sampaikan, persembahan terhadap ke para leluhur sudah barang tentu, mohon perkenannya Sang Maha Hidup. Semoga para leluhur sinar kekuatannya diberikan kepada anak cucu untuk tetap menjaga kewibawaan, kecerdasan, kejeniusan anak cucu untuk Republik Indonesia yang tercinta. Waduh, kemarin itu bukan main indahnya kesenian dari Sunda, dari Banyuwangi, dari Madura, dari semua. Malah kita kemarin langsung setelah itu ada pertemuan kecil. Nanti kira-kira pada tahun 2019 bulan berapa gitu ya, kita akan disiapkan satu pesawat khusus oleh Raja Ternate untuk ikut penobatan di sana. Nah, itulah baru yang namanya budaya. Itulah yang namanya bangsa. Nah, kembali ke masalah Sekolah Budaya Tunggul Wulung. Selama ini yang saya pakai ini ciri khas dari yang ikut dalam grup itu ya. Namanya aja sekolah, bangkunya ya hasil karya dari ngumpul nih sampah-sampah itu dijual, dibuatkan kayu lalu untuk duduk gitu, karena kalau yang ceramah datang bisa nulis dengan baik lah. Dan di situ sangat terarah sekali karena ada sekolah tarinya, ada anak-anak belajar melukis ya, disiapin kolam-kolam, memanfaatkan kali yang lewat seberangnya disaring dengan bersih, anak-anak bisa main-main di situ. Dan di tengah-tengah alam yang rimbun, alam ciri khas Indonesia, ciri khas Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Bahkan yang datang ke situ mungkin adik-adik atau saudara-saudara agak terkejut. Siapa? Ada yang kadang-kadang menteri ya, ada yang jenderal, ada yang rektor, ada yang tukang sabit, ada yang tukang batu. Tukang batu kalau dia sukses dan istimewa, disuruh menyampaikan pengalaman menjadi tukang batu. Nah, kelihatannya tukang batu jangan dianggap sepele loh. Ayo lihat rumahnya tukang batu tuh, semua rapi, rajin. Karena apa? Biasa mengerjakan rumahnya orang suge-suge itu. Ya, rumahnya model gini, pakai gini. Tapi mereka pinter, tidak perlu seperti orang kaya rumah besar, mudah nanti pajaknya juga besar juga. Kecil, manis, indah, itu yang penting. Lalu kiri kanan dijaga keserasian,
yang bagus supaya nanti itu ya anggaplah itu surga kita lah. Rumah kita adalah surga kita. Di situ ibu-ibu memberi ketauladanan, apapun disampaikan ya. Apa yang sulitnya bukan keindahan aja, semua hiruk pikuk kesulitan hidup disampaikan, dipecahkan secara bersama-sama. Indahnya seperti itu. Nah, Sekolah Budaya Tunggul Wulung itu nih ada gambarnya ya. Ini ada joglo kerucut yang segitiga gini seperti yang terangkan dalam minggu yang lalu. Lalu di buahnya itu di kiri kanannya ada ular naga. Ular naga yang menghadap ke sini, lalu ekornya begini. Nah, ini sebagai pintu gerbang masuk ke sekolah budaya. Nah, artinya apa? Artinya manusia itu harus menuju dan mengerucut dalam suatu program yang nanti itu harus sampai terakhir dalam titik kelima. Tek, seperti yang kemarin kakek jelaskan kemarin. Nah, lalu yang kedua ini ada naga, itu adalah kita ini sebenarnya adalah diayomi atau di bawah apa ya, kalau cengkeraman kok kita seperti jahat ya, bukan cengkeraman, di bawah naungan zaman ya. Zaman manusia umur sampai 5 tahun harus bagaimana, umur 10 tahun harus bagaimana, umur 17 tahun ini masanya apa, lalu umur kira-kira 50 tahun sudah waktunya apa, lalu kira-kira nanti kalau umurnya itu sudah 70 tahun bagaimana, kalau sudah seperti kakek 75 tahun itu bagaimana. Nah, itu di Sekolah Tunggul Wulung selalu dibicarakan dari hati ke hati. Sifatnya itu seperti sarasean, namanya aja sekolah. Kepala sekolahnya nggak ada, ya toh. Semua itu ya dosen, ya guru, ya murid dan sebelah. Para penonton yang kami cintai, jangan kemana-mana, masih kerasan di depan jejak Ki Jati ini. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Kemarin itu dari keputusan setelah kirab budaya, kirab tumpeng ya di Candi Palah, jadi penataran, dilanjutkan besok Sabtu itu, dan ini kebanyakan penonton Dhamma TV loh yang punya inisiatif itu ya. Hari Sabtu nanti jam 9 pagi di Desa Tawang Sawentar, Kanigoro, Blitar akan diadakan sarasean nasional. Akan diadakan sarasean nasional. Para narasumbernya juga dari Dhamma TV, kebetulan saya ada lagi dari dosen dari mana ya, ITB atau UNER gitu, ada juga, ada 3 orang pokoknya di sana. Itu untuk mengembangkan kearifan lokal dan budaya adat. Nah ini karena apa? Kemarin si Raja dari Ternate, Raden Kamal itu kebetulan juga memberi peluang kepada adat dan kearifan lokal untuk segera mempersiapkan diri. Untuk apa? Karena memang inilah satu kekuatan yang memperkuat politik bangsa ini. Saya ulangi, kearifan lokal dan budaya itulah yang memperkuat situasi politik di negeri ini. Ini kan sebenarnya berkali-kali kita bicarakan, tapi ya karena masih didesak untuk bicara, dan buktinya kemarin rekan-rekan dari Kediri, dari Nganjuk, Tulungagung, Surabaya, Jember, Banyuwangi, Bali, besok Sabtu itu ya tanggal 19 atau berapa Sabtu itu, Sabtu Juli ini ya Sabtu minggu ini ya, itu di Tawang Sawentar diadakan sarasean tentang itu, yang intinya itu mengkukuhkan dan mengarahkan program yang baik itu bagaimana ya. Karena kalau kita bicara tentang kearifan lokal dan budaya adat, mesti tidak bisa lepas dari desa, dusun ya, desa, dusun ataupun
tepi-tepi pantai, ya, tepi-tepi pantai. Bahkan kakek ini kebetulan sedang menerima tamu dari Australia, Mr. Steve. Sekarang tuh lagi mengarah ke Ngeliep sana, pengen mandi di sana. Kemarin 2 hari di Padepokan Eyang. Dia juga mengatakan bahwa Pulau Jawa merupakan satu sentral spirit yang nanti itu akan membuat terangnya peradaban dunia. Waduh, ngeri saya. Ini nanti suatu saat kita pecah khusus karena betul-betul, dan dia cocok dengan saya. Karena apa? Karena hidup ini ya sudah urusan manusia. Kalau kita masih masih mengandalkan yang tidak kelihatan, itu bagus, tapi kalau mengandalkan ya males. Coba kita misalnya hari ini mau pengen punya rezeki, ya, lalu kita cuma mengandalkan saja, memohon aja, nggak dapat duit. Nggak dapat duit, ya. Kalau bisa ya bergerak, diberi pikiran untuk berpikir, diberi kaki untuk melangkah, diberi tangan untuk bekerja. Intinya ke sana lah. Dan perlu juga kami informasikan, tadi saya dibisi sama adik-adik, sama sutradara, sama pengarah di Dhamma ini. Nanti mudah-mudahan sekarang tuh sedang disiapkan studio. Nanti tetap live, tetap langsung, ya, bukan rekaman, ya. Tetapi ada interaktif dari penonton. Nah, kebetulan nanti interaktif ini bagus sekali, karena dengan interaktif ini kita ada olah rasa sakjroning rasa. Tapi di situ interaktif itu bukan pinter-pinteran loh, ya. Bijak-bijakan. Misalnya kena ngopo ndok iku kok bunder. Sing dhisik iki pitike apa ndoke. Lek debat-debatan gak ono enteke, tapi nanti bisa diterangkan secara ilmiah dan rasional. Pitik karo ndok kuwi dhisik sapa? Saya yakin dulu telur. Kenapa kok duluan telur? Iya. Karena telur itu sebenarnya budaya yang dilahirkan oleh manusia, yang pikirannya sudah terbuka, mendapat cahaya dari Sang Maha, lalu membuat budaya yang namanya bunder nul. Ya, nul itu bunder. Inilah telur, bukan kok lonjong seperti ndok gemak, ndok ayam, ndok bebek, bukan. Artinya telur ini bunder. Kenapa bunder? Karena semua yang terhembus dari suatu lubang black hole, kalau secara makro namanya black hole. Black itu hitam, hole itu lubang, jadi lubang hitam, makanya bumi itu tersembur gitu, bulat. Tapi ada tapinya loh, ya. Tidak semua alam itu berbentuk bulat. Ada juga alam itu yang bentuknya ini, ya. Malah di sana itu enak. Enggak makan, enggak minum. Ada tumbuh-tumbuhan, enggak ada air tapi enggak haus, ya. Enggak makan juga enggak lapar gitu, ya. Karena apa? Ya karena semua padi, jagung, gudeg, ganyong, cengkok itu kan dari sesuatu yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, berkembang sesuai dengan hukum sifat aksi reaksinya. Nah, inilah dari nol tadi itu. Dan setelah itu, setelah ada manusia ini, manusia itu harus punya inisiatif. Inisiatif adalah pikiran yang gerenjetnya menimbulkan sesuatu, sehingga timbulnya sesuatu dari pikiran itu sedapat mungkin harus memudahkan pergaulan antar manusia, antar sesama. Nah, pergaulan antar manusia dan antar sesama ini kalau nanti berkembang secara meluas terhadap lingkungannya, manusia, alam, binatang, atau apapun termasuk tumbuh-tumbuhan, itulah yang akhirnya disebut manusia yang berbudaya, ya. Jadi bukan kok
seperti bahwa budaya ada kaitannya dengan celone-celonean, lalu dengan ping jing jing atau jogetan ning nong ning gong ning, itu kesenian. Oleh karena itu namanya budaya seni. Ludruk adalah budaya seni. Wayang Purwo adalah budaya seni. Lain loh ya dengan seni budaya dengan budaya seni. Kalau budaya seni itu khusus, ya khusus. Misalnya keroncong, budaya seni keroncong, ya toh. Tapi kalau seni budaya itu bercorak ragam. Seni budaya itu isinya ya keroncong, ya gamelan, ya neng nong nenggong, ya uro-uro, ya anak-anak main jendian gini, anak-anak yang jelumpritan ke sana kemari. Nah, tetapi dari semua cita-cita, idealisme atau khayalan itu akan mengarah kepada keendapan jiwa atau keendapan batin, menengengati. Nah, oleh karena itu Tunggul Wulung ini kalau saya pikir ini serempangnya ini ya, modelnya ini sudah mengandung idealisme yang tinggi, bahwa putih ada di tengah yang didampingi merah keliling, ya. Terus di sini ada kekuatan sinar bercahaya. Di sini ada rumpi-rumpi gandul, ya. Di sini merah putih, merah putih, merah putih. Ini nanti yang akan menjelaskan secara gamblang nanti ada seorang master. Menurut saya beliau itu master. Yang tadi saya katakan beliau baru perjalanan pulang sebenarnya siaran di depan Anda, Pak Romo Ageng Sri Widadi dari Bantul. Ternyata beliau perjalanan pulang dari Singapura, makanya belum bisa bersama-sama dengan Anda. Nanti akan bicara, beliau itu seorang master yang bisa mengilmiahkan sesuatu yang orang lain menganggap itu impossible, nggak mungkin, omong kosong. Beliau sangat indah sekali. Mudah-mudahan saya yakin bahwa nanti Kemis yang akan datang itu bisa. Dan kalau misalnya Dama TV itu sudah pindah studio, waduh nanti semakin hebat. Dan tolong juga dari Kediri, dari Blitar, dari Malang Raya, kalau misalnya nanti anak-anaknya ya di dalam Kiprah Jati itu pengen ada selingan, tapi jangan panjang-panjang loh ya, tariannya harus pendek-pendek, karena di dalam siaran ini setiap waktu itu ada jam timingnya ada sendiri waktunya itu. Jadi kalau misalnya 1 jam tuh dihabiskan untuk tarian, ya orang melihat jenuh. Padahal untuk menyuting tari yang indah itu jarinya bagaimana, ininya bagaimana, itu sudah menjadi sains, menjadi teori tari yang dibenahi secara ilmiah dan rasional. Nah, nanti arahnya kita akan ke sana karena ini lalu putihnya ini apa? Putih itu adalah lambang kesucian, ya. Lambang kesucian. Ini bukan lambang keberanian. Lambang keberanian itu setelah menjadi fenomena yang terbaru, tapi aslinya ini adalah bapak, ini adalah ibu, ya. Bapak dan ini adalah ibu. Nah, para penonton tunggu aja di depan Jejak Kejati. Ya, terima kasih para penonton, tegang ya di depan Jejak Kejati meskipun hanya cerita tentang Sekolah Budaya Tunggul Wulung, ya. Sekali lagi itu bukan sekolahan seperti ada iurannya, ada ini yang enggak. Artinya niatnya 2 orang, terutama Pak Kolik yang pertama kali itu memulai itu, lalu Pak Kolik dengan teman-temannya Mas Joni dan kawan-kawan akhirnya timbullah suatu kegiatan setiap hari Senin, ya. Hari Senin sampai sekarang, dulu hanya berhenti waktu puasa itu sekian hari sebelum hari raya, ya, berhenti karena semua banyak yang pulang, banyak yang mudik, ya. Tapi sekarang sudah giat lagi, bahkan perkembangannya banyak. Kalau putranya pengen tari di sana di sekolah tari, jam ada hari-hari tertentu. Ada yang seneng lukis, ada yang lukis, seneng alam, nanti
Pokoknya penguasa sekolah Tunggul Wulung itu hanya mengabdikan diri kepada masyarakat supaya budaya Kota Malang ini, Malang sebagai kota pariwisata, kota pendidikan, dan kota industri menyatu menjadi satu kesatuan yang indah. Itu akan baik sekali. Oleh karena itu para penonton Dama TV yang kami muliakan, seperti tadi kami ceritakan, besok supaya cetha ya, besok kalau Pak Kolek sama Pak Joni sudah nimbrung ke sini, mungkin Kemis yang akan datang mungkin ya, karena tadi itu jalan kalau bukan macet bukan Malang, macetnya setengah mati ya. Ya, terima kasih para penonton. Tunggu sebentar. Ya, ini yang langsung menjawab tentang apa, siapa, bagaimana sekolah Tunggul Wulung sudah siap ini, Mas Kolik. Ini inisiator ini. Saya tadi mohon maaf ngelancangi. Apa betul sekolah Tunggul Wulung itu dibiayai oleh sampah? Pada awalnya memang begitu. Jadi bagaimana kita merangsang kegiatan budaya itu lewat ada hasil dari ekonomi, jadi supaya ada keseimbangan. Nah tentunya dari sampah itu, karena saya dulu memulai untuk pekerjaan di situ berbarengan sekali dengan sekolah budaya Tunggul Wulung. Nah faktanya yang terjadi bahwa dengan sampah itu saya bisa melayani teman-teman itu, melayani tentang ya sekedar ngopi, sekedar ya bute, kacang, dan itu mawon. Tapi saya bangga Mas, karena kemarin itu kirab budaya di Blitar ya, nanti apa, waduh, itu juga orang-orang yang pernah ke Tunggul Wulung itu sebenarnya. Lalu keluar tuh menjadi inisiatifnya berkembang lah. Jenengan juga sekaligus dari sini, tak undang sekalian hari Sabtu nanti ikut ke Blitar, ada seminar nasional di sana tentang budaya, kearifan lokal dan adat. Gitu, Siap, Pak. Lalu yang kedua, selama ini kapan kira-kira akan selesai atau cita-cita terakhir dari cita-cita sekolah budaya tadi itu? Memang selama ini sekolah budaya ini kita kembangkan dengan murni pembaktian. Jadi semuanya gratis. Jadi semuanya memang gratis. Baik itu gurunya, baik itu siapanya, kebutuhannya gratis semua di situ. Nah, dari keadaan kenyataan yang memang perlu menjaga keseimbangannya karena berkembang. Jadi tentunya sarana prasarananya, fasilitasnya juga harus disesuaikan. Nah, makanya saya dengan teman-teman minta waktu sebentar untuk mengambil sikap bahwa untuk memenuhi sarana prasarananya, gamelannya itu harus kita siapkan semuanya. Nah, kita bangun pelan-pelan. Nah, tentunya supaya lebih nyaman. Di sana nyaman dan di sana ada terjaga keseimbangan. Nah, karena di sana ini ada dari pembakti-pembakti itu juga punya keterampilan yang lain-lain yang tentunya juga berdampak dengan ekonomi. Makanya di sana nanti kita siapkan itu semua. Gitu jadi ya. Keseimbangan supaya terjadi. Jadi ya artinya penghasilan dari kegiatan itu ya bagus juga itu. Jadi intinya kemandirian untuk kita, oleh kita, demi kita. Ngaten nggih. Niku anu ya, apa saya tadi ngomong bahwa saya cermati seluruh Indonesia, mudah-mudahan daerah yang lainnya ada ya. Itu Tunggul Wulung itu termasuk aneh gitu, aneh inisiatif, padahal bukan pegawai negeri, bukan nggak punya jabatan. Sebenarnya punya jabatan apa enggak dia? Enggak punya ya, kepala rumah tangga. Lalu Mas Doni itu masih saudara? Bukan. Ya. Kok seperti saudara gitu ya? Seperti Mimi ambek Mintuno. Waduh, itu namanya apa ya? Kekompakan hati dan jiwa. Ya inilah yang sekarang sulit kita dapati, bahwa di dunia kemasyarakatan kita
gotong royong tuh rasanya sudah mahal sekali ya. Mahal sekali sekarang ini, apalagi di kota-kota ini setelah komplek itu menjadi itu, gotong royong itu sudah tidak seperti dulu lagi gitu. Kegiatan terakhir apa Pak akhir ini? Sekarang posisinya yaitu masih membuat tempat untuk gamelan, tempat untuk supaya ya layak dihuni itu, nyaman gitu. Nyaman. Jadi ya. menciptakan suasana itu. Ukuran nyamannya sampai di mana? Ya tempatnya sesuai, kan kemarin itu campur-campur, baik ada yang untuk di aula itu ada digunakan untuk macam-macam. Nah, sekarang sudah nanti ada disendirikan. Jadi untuk latihan pencak di sini, untuk latihan tari di sini, untuk gamelan di sini, untuk pertemuan, untuk ngasuh kaweruh yang seperti biasanya Pak Jati ngajar di sana yang berulang-ulang itu sudah sendiri lagi sudah. Jadi nggak campur baur, mik-miknya nggak seberabut kayak gitu. Geng, bagus. Jadi betul. Dan ini semua semua lahan-lahan itu sudah jenengan siapakan nggih? Sudah. Dari jenengan pribadi. Usaha pribadi. Apa warisan? Pribadi, usaha murni. Usaha bukan warisan. Murni. Ya. Jadi dulu membeli nggih. Membeli saya. Waduh, lalu di sebelahnya itu kalau nggak salah saya lihat itu air mengalirnya bagus ya. Dan punya gambaran apa untuk memanfaatkan air mengalir yang bagus? Sebetulnya kemarin sudah punya pikiran, kan dulu saya buat untuk kolam. Sekarang kolam saya tutup. Pikiran saya memang dulu dari beberapa teman untuk membuat pembangkit listrik dari air itu sebetulnya. Ya. Cuman sekarang itu sebenarnya inisiatif kalau tidak disertai dengan anggaran, dengan kerja kan juga belum terjadi. Iya. Masalahnya mandiri banget, Pak. Iya. Kami mengupayakan itu semampunya. Saya sebagai orang tua itu apa, Mas? Di tengah-tengah kota Malang itu sudah yatim piatu, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Loh, masyarakat itu loh nggak pertengsing dengan itu semua. Yang penting inisiatif menggerakkan budaya seni untuk kepentingan Malang. Dan ini kalau kita kaitkan dengan fatwa leluhur, itu ada kaitannya dan memang bagus dengan fatwa leluhur itu. Karena apa? Malang itu kan dari kata Malai Kuseswara. Siapa yang batil pasti akan hancur. Nah, karena penjenengan itu tidak batil, meskipun tanpa fulus, tanpa anggaran, ya berkembang terus, malah yang produk dari sana, yang telaten ke sana itu di daerah masing-masing, waduh dinamikanya bukan main tinggi. Jadi monggo harapan jenengan yang terakhir tentang sekolah budaya menopo. Harapan saya teman-teman yang sudah berkumpul di sekolah budaya Tumurwulung bisa membawa ke tempatnya masing-masing, ke wilayah masing-masing, ke kelurahannya, ke kampungnya masing-masing, supaya di dalam menggerakkan pembangunan di wilayahnya masing-masing itu lewat itu budaya. Gotong royong utamanya. Ya, jelas lagi para penonton yang kami muliakan, sungguh mulia cita-cita rekan-rekan dari Tumurwulung. Selamat.